Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuning Tias Kurniawati, mahasiswa Teknik Perminyakan Universitas Jember dengan NIM 2019108108010008. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang eksplorasi migas. Sebelumnya mohon maaf jika suaranya kurang jelas dikarenakan saya sedang pilek. Nah, sebelumnya minyak bumi itu berasal dari mana sih? Nah, minyak bumi itu berasal dari fosil organisme yang mengalami proses pematangan sebagai akibat dari pembebanan dan temperatur dalam waktu yang lama. Sehingga unsur karbon dan hidrogen terpisah dan membentuk senyawa baru berupa hidrokarbon. Arti penting minyak bumi bagi kehidupan manusia. Misalnya dalam sumber energi listrik, rumah tangga, misalnya kita untuk memasak. Kalau sekarang kita menggunakan gas LPG. Kalau dulu kita juga menggunakan minyak bumi yaitu minyak tanah. Dan yang ketiga adalah kendaraan bermotor. Sebagai bahan bakar kendaraan bermotor misalnya bensin, solar, dan lain-lain. Minyak bumi sebagai produk petrokimia misalnya plastik, bahan pakaian, cat, pupuk. Perbedaan eksplorasi dan eksploitasi. Jadi eksplorasi itu adalah sebuah penyelidikan atau pencarian terhadap sesuatu yang cenderung mengenai keadaan sumber daya alam. Sedangkan eksploitasi adalah pemungutan atau pengambilan suatu sumber daya alam. Jadi urutannya kita melakukan eksplorasi dulu, lalu eksploitasi. Jadi eksplorasi itu kita masih dalam tahap mencari keberadaan sumber daya alam. Setelah kita tahu keberadaan sumber daya alam, maka kita melakukan eksploitasi, yaitu pengambilan suatu sumber daya alam. Apa sih eksplorasi migas? Nah, eksplorasi migas adalah suatu usaha mencari sumber migas dengan 4 tahap, yaitu pertama, identifikasi langsung. Berdasarkan gejala permukaan rembesan migas. Nah, dalam identifikasi langsung ini kita dapat melihat langsung keberadaan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu sudah merembes ke permukaan. Ini biasa disebut dengan produksi migas konvensional. Yang kedua adalah metode geologi, yaitu dengan membuat peta permukaan dan bawah permukaan. Di metode ini kita sudah tidak bisa melihat secara langsung keberadaan minyak bumi. Jadi kita menggunakan metode geologi. Yang ketiga adalah metode geofisika, menggunakan sifat-sifat fisika pada bawah tanah yang diukur dari permukaan, yaitu metode gravitasi. Saya jelaskan metode gravitasi dulu. Metode gravitasi ini mengukur variasi kecil gaya gravitasi dari batuan-batuan dalam beberapa kilometer permukaan bumi. Jenis batuan yang berbeda mempunyai kerapatan yang berbeda pula. Batuan yang lebih rapat mempunyai gaya gravitasi yang lebih besar. Yang kedua adalah metode geofisika magnetik. Dalam metode ini, batuan sedimen biasanya mempunyai gaya magnet yang sangat kecil dibandingkan batuan beku atau metamorf. Metode magnetik digunakan untuk menentukan tebal lapisan sedimen yang menampung minyak bumi. Yang ketiga adalah metode geofisika seismik. Metode ini merekam gelombang getaran pada permukaan bumi melalui ledakan yang menimbulkan gelombang kejutan pada permukaan lapisan bumi, lalu direkam oleh seismometer. Yang keempat adalah pemboran eksplorasi atau wildcat, membuktikan hidrokarbon. Jadi wildcat ini adalah pemboran eksplorasi untuk atau pemboran taruhan untuk membuktikan keberadaan migas. Jadi kita dalam tahap ini kita masih belum tahu di dalam tanah itu ada hidrokarbon atau tidak. Jadi kita untung-untungan mengebor suatu daerah untuk membuktikan keberadaan hidrokarbon. Persyaratan utama dalam eksplorasi migas adalah petroleum system yang baik. Yang pertama yaitu batuan induk atau source rock. Batuan induk ini bertugas untuk mematangkan hidrokarbon atau memasak hidrokarbon. Yang kedua adalah batuan waduk atau reservoir. Reservoir ini adalah batuan penyimpan migas kedua setelah source rock. Yang ketiga adalah perangkap. Nah, batuan perangkap ini sangat
menentukan keberadaan migas. Jadi misalkan batuan sosrok sudah membuat migas dan disimpan oleh reservoir. Nah, dalam batuan reservoir itu harus ada perangkap yang baik. Jadi kalau nggak ada perangkap yang baik kan otomatis migasnya akan mengalir kemana-mana, nggak akan tetap di batuan itu. Nah, yang keempat adalah migrasi. Setelah batuan reservoir itu memiliki kemampuan daya simpan yang terbatas. Setelah melampaui batas itu, maka minyak bumi akan mengalir ke tempat lain. Yang kelima ada batuan penyekat atau seal. Fungsi batuan seal ini adalah membatasi aliran migas agar tidak terlalu jauh mengalir dari batuan reservoir. Tahapan kegiatan eksplorasi migas. Tahap awal yaitu studi pendahuluan atau studi perencanaan. Bisa melalui foto udara atau penginderaan jarak jauh. Yang kedua, aeromagnetik. Yang ketiga, geologi lapangan, stratigrafi dan struktur. Yang keempat, metode gravitasi. Yang kelima adalah metode seismik. Dan yang keenam adalah metode magnetik. Yang tahap detail adalah tahap mengevaluasi cekungan dan penentuan prospek. Yang pertama adalah menentukan geologi permukaan detail, pemboran struktur, bor tangan atau dangkal. Yang ketiga adalah seismik detail refleksi. Yang keempat adalah gravitasi detail. Dan yang kelima adalah pemboran stratigrafi atau pemboran dalam. Yang tahap selanjutnya adalah evaluasi prospek prognosis, yaitu pemboran eksplorasi, lalu pengembangan, lalu dikembangkan. Setelah tahap pemboran, lalu diproduksi dan seterusnya. Keberhasilan eksplorasi. Keberhasilan eksplorasi itu mengakibatkan pendapatan negara meningkat, pendapatan devisa negara meningkat. Misalnya banyak kan sudah ekspor ke luar negeri minyak bumi dan gas itu banyak tersalurkan ke negara lain sehingga menambah devisa negara. Yang kedua, kelancaran kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sangat memerlukan partisipasi dan dukungan instansi terkait dan masyarakat yang berada di wilayah operasi migas. Jadi keberhasilan eksplorasi itu bergantung pada partisipasi dan masyarakat, partisipasi instansi dan masyarakat. Jadi misalkan kita akan membor tapi masyarakat tidak mengizinkan untuk membor di daerah itu, jadi kan kita tidak akan meneruskan kegiatan eksplorasinya. Jadi begitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.